Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa Dai TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa pada kesempatan ini. Semoga kita dalam keadaan lindungan Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan proteksi dari berbagai macam musibah, berbagai macam fitnah. Hari ini kita akan mendiskusikan satu topik yang sangat menarik, bagaimana meraih kebahagiaan. Apa yang dimaksud kebahagiaan sebetulnya, Bapak Ibu? Kebahagiaan itu bisa kita ukur dengan cara pandang yang bermacam-macam. Aliran materialistik itu menganggap bahwa kebahagiaan itu manakala kita bisa mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Kebahagiaan itu manakala kita mampu mengoleksi karya-karya, mobil mewah, rumah mewah. Kebahagiaan itu manakala kita mampu menyimpan uang di sejumlah bank dengan deposito yang sangat banyak. Tapi juga ada orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu bukan itu. Apa artinya uang banyak, harta yang banyak, tapi kalau sakit gigi? Apa artinya kita kaya raya, tapi kalau dokter melarang makan segala macam makanan? Ya, apa yang bisa kita lakukan kalau kita misalnya tidak sehat jasmani dan rohani? Saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semuanya, definisi kebahagiaan seperti apa yang kita akan anut. Bagi kita yang akan hidup sesudah kematian, bagi orang seperti dalam agama Islam ada eskatologis, ya, ada kehidupan sesudah kematian. Tentu ukuran kebahagiaan itu adalah bukan kebahagiaan di dunia ini saja, ya. Tapi apa artinya kita kebahagiaan di dunia tapi nanti malapetaka akan menimpa kita sepanjang masa di akhirat. Maka itu umat Islam harus mendefinisikan kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan sampai semasa hidupnya di dunia, tapi yang paling penting, dan ini yang maha penting, kebahagiaan keabadian kita nanti sesudah kematian. Ini kan cuma numpang lewat, transit aja beberapa saat. Baina sittin wa sab'in. Kehidupan keabadian kita nanti itu setelah kematian. Nah, apalah artinya kita menyimpan harta segala macam untuk berpoya-poya di dunia yang jumlahnya tahunnya hanya sejengkal, tapi di sana tanpa batas, kan? Kali ini kita akan membahas tentang hakikat kebahagiaan itu sendiri. Tentu juga kita akan berharap bagaimana caranya meraih kebahagiaan itu. Ya. Bagaimana meraih kebahagiaan itu tentu juga ada kiat-kiatnya. Pendekatan agamanya seperti apa, pendekatan psikologisnya seperti apa, dan juga pendekatan keduniawiannya itu seperti apa. Nah, kita di sini bukan hanya mengajak orang bahagia di akhirat semata, tapi tidak mempedulikan dunianya. Ya, kita nggak boleh seperti itu juga, kan ada ayatnya, kan, walatan sanasibuka fid dunya. Jangan mengabaikan nasibnya di dunia ini. Kita juga harus menjadi orang yang bagus di dunia ini, menjadi khalifah yang baik, ya kan. Bagaimana bisa menjadi khalifah yang baik kalau kita miskin? Bagaimana bisa memakmurkan alam raya ini kalau kita itu nggak punya kemampuan apa-apa? Maka itu kalau ingin menjadi bahagia dunia akhirat itu, memang betul-betul apa yang dikatakan Nabi itu, ya, kuasai ilmunya, kuasai profesionalnya. Man arada dunia fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menghendaki sukses di dunia, hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang menghendaki sukses di akhiratnya dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang ingin sukses dua-duanya, ya, dengan juga ilmu pengetahuan. Para pemirsa yang berbahagia. Nah, sekarang apa konsep Islam tentang kebahagiaan? Islam memperkenalkan bahwa manusia itu memiliki 3 unsur. Ada unsur badan, ada unsur nyawa, dan ada unsur rohani. Lain nyawa, lain roh. Tumbuh-tumbuhan memiliki nyawa, binatang memiliki nyawa, makanya dia hidup.
atau makhluk biologis. Tapi binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak punya roh. Manusia memiliki badan, memiliki nyawa, dan plus memiliki roh. Inilah keunggulan manusia. Ada 3 unsur. Nah, kebahagiaan manusia itu harus disuplai ketiga unsur vitalnya ini. Tidak mungkin manusia itu bisa mendapatkan kebahagiaan paripurna kalau ada salah satu di antara 3 ini yang tidak terpuaskan. Karena itu kebahagiaan tidak bisa dibatasi hanya kebahagiaan materi semata. Jadi tentu persyaratannya kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, terpenuhinya 3 unsur pokok ini. Terpenuhinya unsur badan. Apakah bisa kita disebut bahagia kalau mau makan gak ada makanan? Penting untuk mensubsidi atau mensuplai makanan pada anggota badan kita kan. Nah itu dia. Jadi nggak bisa disebut itu bahagia kalau masih terlalu banyak kebutuhan vitalnya belum bisa tersalurkan. Itu kebutuhan fisik. Nah oke lah, kebutuhan fisiknya terpenuhi semuanya. Kaya raya, punya kendaraan, punya uang banyak, ya. Bahkan punya ajudan, punya dayan-dayan, punya pembantu. Tapi kepuasan atau kebahagiaan itu tidak cukup hanya dengan kepuasan dan kebahagiaan lahiriah semata. Kita juga punya apa yang disebut, kita membutuhkan kepuasan psikologis. Ya. Apakah orang bisa bahagia kalau hidupnya terancam? Apakah itu terancam karena musuhnya membangun villa di bawah gunung yang suka longsor? Begitu hujan deras, apakah bisa tidur malam? Gak bisa. Apakah kita nanti malam ini akan terkubur oleh longsor? Jadi banyak ancaman. Ada perang. Kita berada di antara tengah-tengah perang itu. Ya, negara A dan B, nah kita di tengah-tengahnya. Apakah itu bahagia kita? Nggak mungkin ada kebahagiaan dalam situasi batin psikologis kita itu terancam. Ya. Jadi itu, kebahagiaan itu tidak bisa dicapai dengan hanya kepuasan fisik. Tadi villa yang mewah itu kan. Tapi perang di sekelilingnya nggak ada artinya. Atau oke, fisik, kebutuhan jasmani bahagia, sehat walafiat. Jiwanya pun juga adalah sehat. Tapi batinnya keropos, rohaninya nggak pernah makan. Ya. Akhirnya dia bosan dalam kemewahannya sendiri. Ingat kisah Siddhartha Gautama itu. Dia hidup di atas gemerlapan istana. Kawin lagi dengan anak raja tetangganya. Yang juga adalah sangat kaya. Bukan main. 2 kerajaan menyatu di bawah satu kepemimpinan Siddhartha Gautama. Dia dia minggat. Kebahagiaan bukan seperti ini yang aku butuhkan. Dia pergi masuk hutan, bersemedi di bawah pohon Buddhis, maka itu nanti disebut agama Buddha kan. Dia merasakan sebuah kepuasan yang luar biasa. Tidak di istana tetapi di hamparan bumi yang beratapkan langit. Jasmani kurang apa? Dia raja kan. Psikologis otomatis gak ada masalah di situ itu. Tapi hampa batiniahnya. Jadi ini satu contoh dalam kehidupan bahwa kalau tidak terpenuhi satu unsur di antara 3 unsur tadi itu, tidak akan melahirkan sebuah kebahagiaan. Umat Islam juga diminta untuk memberikan kepuasan ketiga-tiganya. Jangan hanya kaya lahiriah, harus kaya batin. Maka itu kita perlu salat. Aqimus salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat aku, kata Allah, pasti hatinya akan tentram. Kalau harta banyak, jiwa tenang, hati pun juga tenang. Udahlah, itulah bahagia dunia akhirat. Nah, jadi para pemirsa, keseimbangan ketiga-tiganya ini jangan pincang. Jangan sampai nanti kita hanya kita kaya dengan materi, tapi tidak pernah mau belajar tentang agama, tidak mau mendekati pimpinan ulama atau ulama-ulama, tidak mau berguru tentang apa itu agama. Akhirnya jadinya materialistik itu jadinya. Ya. Orang yang materialistik itu berpotensi nanti untuk
su'ul khatimah, mati di dalam keadaan sangat mengenaskan, sangat mengerikan. Harus kita menghitung rumah masa depan kita itu di akhirat itu kayak apa. Nah, apa yang kita tanam di muka bumi ini, itu yang kita akan panen nanti di akhirat. Bagaimana kita bisa punya istana di surga kalau kita nggak pernah membangun masjid? Membanallahu masjidan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di muka bumi ini, maka akan dibikinkan istana di surga. Maka itu kita perlu wakaf. Berwakaflah walaupun hanya selembar genteng. Berwakaflah walaupun dengan satu sak semen. Berwakaflah walaupun satu lembar batu merah. Dapatlah rumah RSSSS di surga itu. Tapi walaupun RSS, kata Al-Quran itu kan, ya, abu-abu pintunya itu nanti, itu antara bumi dan langit. Jadi daun pintu kamarnya surga yang paling kecil itu antara bumi dan langit. Bagaimana VVIP-nya surga? Bagaimana lapangan golfnya? Tentu, Masya Allah. Itu RSS-nya saja kayak gitu itu. Karena itu para pemirsa, mari kita terus-menerus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah mempercayakan diri kita untuk mengoleksi kebahagiaan-kebahagiaan akhirat? Jangan sampai nanti kita hanya sibuk membahagiakan diri kita di dunia, tapi kita melupakan akhirat kita. Nah, jadi mari kita mencoba untuk memperhitungkan perjalanan hidup kita agar kita bisa mengevaluasi apakah kebahagiaan yang aku miliki sekarang ini akan kami rasakan juga nanti di akhirat. Akan kami rasakan juga di alam barzakh. Kalau enggak, berarti kita keliru di dalam melihat jalan kehidupan ini. Jadi para pemirsa dimanapun juga berada, betul-betul harus menyiapkan mapping perjalanan hidup ini. Karena kalau perjalanan hidup ini tanpa mapping, Al-Quran mengingatkan kepada kita semuanya, ya, fa'aina tadhabun, kalian mau kemana? Jadi kayak orang sesat, hei mau kemana tuh? Itu orang nggak punya visi, nggak punya tujuan hidup. Al-Quran mewanti-wanti kita, fa'aina tadhabun, sebetulnya kalian mau kemana? Ya bagi orang nggak punya akhirat, nggak punya keyakinan agama, nggak pernah belajar, nggak pernah ikut majelis taklim, nggak pernah ikut ya dai TV seperti ini pada waktu-waktu tertentu, maka itu nggak mungkin bisa menemukan jalan kehidupan yang mengesankan. Tapi kalau kita punya kekayaan ilmu, kita tahu mau kemana. Fa'ina tasabun, mau kemana? Mau ke akhirat. Sudah siapkah persiapannya? Insya Allah sudah. Caranya seperti apa? Kami sudah sedekah, kami sudah infak, kami sudah wakaf, ya, kami sudah bangun masjid, pondok pesantren, kami sudah meninggalkan pelanggaran, kami sudah melakukan ketaatanku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, monggo, serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu meninggal dalam keadaan tersenyum, dijemput oleh malaikat. Selamat datang, inilah tempat tinggalmu yang engkau pernah persiapkan. Ya. Begitu ditiup sangkakala kedua, maka semua yang pernah mati hidup kembali. Ya itu pemandangannya Masya Allah mengerikan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lukiskan hadis itu, ada orang berjalan kepada mahsyar itu secepat kilat. Ada orang seperti pesawat, ada orang seperti naik mobil, ada orang seperti berlari, ada orang seperti berjalan, dan ada orang yang seperti merangkak-rangkak itu. Padahal itu kan jembatan penyeberangan itu seperti tajamnya silet. Jadi Bapak Ibu para pemirsa, jika ingin mendambakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu, evaluasi kehidupannya. Tanpa evaluasi kehidupan itu nggak mungkin. Nah, saya kira inilah pada kesempatan ini saya sempat sampaikan, dan insya Allah nanti kita akan teruskan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbicara tentang kebahagiaan ini memang gampang-gampang susah. Gampangnya karena kita kan seringkali mengukur selera sebagai kriteria kebahagiaan. Tapi bagi orang yang beragama, kriterianya itu bukan hanya selera yang menjadi ukuran, tapi yang paling penting di situ adalah pandangan hidup kita, way of life kita itu nanti seperti apa, roadmap kita seperti apa. Ya.
Perjalanan kita panjang Bapak Ibu. Mencapai husnul khatimah saja belum tentu. Bagaimana orang bisa mencapai husnul khatimah kalau langganan dosa maksiat? Nggak gampang. Memang ada hadisnya, man qara'a la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hayatnya, dia pasti masuk surga. Tapi jangan salah loh. Lidah akan seperti kayu, tidak sanggup mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hayat kalau kita mengoleksi dosa banyak. Ada contohnya kan, kisahnya Alqamah itu, sahabat Nabi. Bahkan ketika sakaratul maut Alqamah ini, Nabi meminta sahabat-sahabatnya datang, para sahabat pergi, saya tidak sempat karena mungkin ada tamu, ada apa kegiatan. Rasulullah mengutuslah sahabat-sahabat pergi. Nah begitu sampai di tempatnya Alqamah, hai Alqamah, waduh kamu sudah parah ya? Ya. Coba baca la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. Nggak bisa. Pokoknya mulutnya, lidahnya nggak bisa bergerak. Anehnya kalau ucapan-ucapan lain lancar. Tapi giliran baca syahadatnya nggak bisa. Jadi jangan memandang enteng 2 kalimat syahadat ini kalimat sakral. Akhirnya Nabi sahabat melapor ke Nabi, ya Rasulullah ini ada yang aneh. Kenapa? Alqamah nggak sanggup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kata-kata lain sanggup. Wah, ada apa itu? Nabi juga bingung kan. Akhirnya Nabi datang. Assalamualaikum ya Alqamah. Apakah Anda mengenali aku? Innaka Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Ya, ini masih bagus ngomongnya kok. Coba ucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lidahnya nggak sanggup bergerak. Gitu ya. Aduh, ada apa ini? Nabi juga bingung tuh. Mana ibunya? Bapaknya meninggal ya. Mana ibunya? Oh, nggak datang. Coba panggil ibunya, kok kenapa anaknya sakaratul maut begini nggak datang? Datanglah ibunya. Hai, ibu. Anakmu sakaratul maut begini kamu gak datang. Kenapa? Sakit hati aku belum sembuh ya Rasulullah. Oh, ini dia biangnya. Kenapa ibu? Semenjak dia kawin dia tidak pernah mengurusi aku. Padahal dia adalah anak sematawayang saya. Segalanya saya curahkan kepadanya. Tapi begitu selesai kawin, semuanya untuk istrinya dan tidak aku dihiraukan lagi. Ini dia. Begini bu, ampunilah anakmu, ini anakmu dalam keadaan sakaratul maut ini. Enggak, belum sembuh sakit hatiku ya Rasulullah. Kalau bukan engkau memanggil aku, saya tidak datang ke tempat ini. Sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kumpulkan kayu bakar. Bingung semua orang, mau kumpulkan kayu bakar untuk apa? Terkumpullah onggokan kayu bakar depan rumahnya Alqamah. Sang ibu mengatakan, untuk apa kayu bakar itu ya Rasulullah? Lebih baik api dunia yang membakar anakmu daripada api neraka. Api neraka itu dahsyat panasnya, kalau api dunia tidak seberapa. Anakmu akan kami bakar api dunia. Nah, lalu apa yang terjadi? Ibunya itu, oh jangan ya Rasulullah. Memang aku membenci anak saya, tetapi aku tidak tega anak saya dibakar hidup-hidup. Aku maafkan anakku. Begitu kata maaf keluar dari mulutnya sang ibu, bertalu-talu kalimat syahadat itu keluar dari mulutnya Alqamah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekonyong-konyong suaranya habis, lalu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah para pemirsa, jangan memandang enteng kalimat sakral 2 kalimat syahadat ini. Kita bisa menghafal sampai begitu lancar, tetapi akhir hayat kita nggak mungkin bisa terucap 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena dosa itu membuat kaku lidah kita tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau dosa kita nggak ada, amal kebajikan kita banyak, mungkin tidak terlalu pasti 2 kalimat syahadat kita sebelumnya, tapi begitu akhir hayat kita ada yang nuntun kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita melihat ada tersenyum simpul
terpancar dari wajah seorang yang sedang sakaratul maut. Lama kelamaan bola matanya naik ke atas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Itu contoh husnul khatimah. Bahagia di dunia, insya Allah bahagia juga di alam kuburnya, dan juga nanti akan bahagia di alam barzahnya. Maka itu bertaubatlah mumpun kesempatan ini ada pada kita semuanya. Jangan malu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, pengampunannya Allah jauh lebih besar untuk itu. Ya. Jangan ada yang frustrasi karena dosa besar. Orang yang frustrasi karena dosa besar sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pemaaf. Padahal Allah memperkenalkan dirinya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang pada setiap surahnya. Kecuali surah Taubah, karena itu kan surah perang. Untuk apa Allah memperkenalkan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap surahnya? Untuk mengingatkan kepada kita umat manusia, aku lebih menonjol sebagai maha pengasih, maha penyayang, bukan aku menonjol sebagai maha penghukum dan maha penyiksa. Aku menciptakan kalian para manusia dengan cinta, bukan dengan benci. Aku tidak mau dendam terhadapmu. Maka itu siapa yang datang kepada aku bersujud, memohon maaf, maka lupakanlah dosa masa lampaunya. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk memaafkan kalian, wahai hambaku yang datang dalam keadaan taubat dan nasuha. Karena itu para pemirsa, saya ingin mengakhiri. Mari, jika ingin mendapatkan kebahagiaan lahir batin, dunia, akhirat, ya, jangan pernah melupakan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun juga ingatlah Allah. Sekencang apapun penderitaan yang kita alami, ingat Allah. Sebahagia apapun kalian di dunia, jangan pernah untuk lupa bersujud di hadapan kebesaran Allah. Inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan lahir batin, dunia dan di akhirat. Semoga kita semuanya para pemirsa Dai TV mendapatkan kesempatan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So